Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat semuanya. Kali ini saya akan berbagi bagaimana mengetahui kaki dan jenis transistor dengan menggunakan multitester analog yang jarum ini ya. Sebelumnya sudah saya share bagaimana dulu itu ya dengan menggunakan multitester digital. Nah, kali ini saya akan menggunakan multitester analog ya untuk mengetes transistor ini. Jadi dengan analog nanti akan sama, kita bisa ketahui mana kaki basis, mana kolektor, mana emitor, dan juga jenisnya, jenis transistornya. Agak beda dikit dengan metode pengukuran pakai digital. Pakai analog ini bahwa nanti yang bergerak semua, artinya probe merah, kalau misalkan probe merah ini kita colok di satu kaki, kemudian yang hitam di kaki yang lain bergerak, kemudian kita balik tidak bergerak. Nah, berarti itu adalah jenisnya PNP ya. Nah, kalau di digital kebalikannya. Kalau yang bergerak atau menunjukkan angka di merah berarti dia NPN, yaitu agak kebalikannya. Tapi secara prinsip sama. Jadi basis adalah yang menunjukkan angka pengukuran. Kalau di analog ini adalah ditunjukkan dengan jarum yang bergerak, nanti bergerak tek gitu, bergerak, kemudian kalau dibalik tidak bergerak. Jadi kita ukur salah satu probe, bisa merah bisa hitam ya, di salah satu kaki secara acak. Kalau dia bergerak semua, kemudian kita balik, harusnya tidak bergerak semua. Nah, itu basis. Tapi kalau kita balik hanya satu yang bergerak, kemudian di kaki lain tidak bergerak gitu, itu bukan basis ya. Misalkan kita colok di angka 2 misalkan, yang ini, yang hitam di angka 1 bergerak, kemudian di angka 3 bergerak, berarti kan dua-duanya bergerak tuh. Kita balik sekarang, yang hitam kita taruh di kaki nomor 2, yang merah bergantian ya di 1 dan 3. Harusnya kan tidak bergerak semua. Kalau salah satu bergerak, nah berarti bukan basis. Jadi intinya sederhana ya, basis ini adalah yang bergerak semua dan tidak bergerak semua kalau dibalik gitu. Nah, kemudian kolektor adalah kita tentukan yang resistansinya atau tahanannya itu lebih besar daripada emitor. Dan ini memang agak susah karena untuk jenis transistor tertentu itu selisihnya sangat kecil sekali, sehingga kalau kita ukur pakai multimeter analog kadang tidak ketahuan bedanya. Nah, kalau seperti itu nanti kita pakai rumus itu ya, rumus urutan. Nanti akan saya sajikan juga urutannya, urutan yang terkenal ya, EC-BEC itu gitu. Oke, langsung saja. Ini saya ambil contohnya ya, transistor model ini. Untuk mudahnya kita kasih nomor saja. Yang paling kiri adalah kaki nomor 1, tengah nomor 2, yang paling kanan nomor 3. Nah, nanti kita ukur berturut-turut. Kita bikin tabel aja ya untuk mudahnya. Kayak kemarin itu kita bikin tabel pengukuran. Ini adalah probe yang merah, kemudian yang ini probe hitam, yang di sini adalah bergerak atau tidak gitu ya. Kalau bergerak kita kasih tanda contohnya, kalau tidak silang gitu ya, nanti intinya begitu. Kita ukur berturut-turut, pertama kaki nomor 1 dan 2, kemudian kaki nomor 1 dan 3, berikutnya kaki nomor 2 dan 1, kemudian 2 dan 3, berikutnya kaki nomor 3 dan 1, kemudian 3 dan 2 gitu ya. Nanti kita catat hasilnya. Oke, kita mulai ya. Pertama kita ukur yang merah ini di 1, hitamnya di 2.
merah di 1, hitam di 2. Ini ya. Nah, bergerak. Oke, kita kasih contreng ya. Berarti ini bergerak. Kemudian hitamnya di 3. Bergerak juga. Kita contreng. Berikutnya 21 dan 23. 21 yang merah di 2. Yang hitam di 1. Tidak bergerak. Kita kasih silang. Yang ketiga, yang 23 tidak bergerak juga, kita kasih silang juga. Nah, berikutnya kaki 3. Kaki nomor 3. 31 tidak bergerak. 32 tidak bergerak juga. Kita sudah dapat datanya ya. Nah, sekarang kita simpulkan. Mana yang di pengukuran ini dua-duanya bergerak dan dua-duanya tidak bergerak. Ya. 1 dengan 2 bergerak, 2 dengan 3 bergerak. Nah, sekarang kalau dibalik, 1 harusnya tidak bergerak, dengan 2 tidak bergerak, 1 dengan 3 tidak bergerak. Nah, berarti 1 ini basis ya, karena bergerak semua, kalau dibalik tidak bergerak semua gitu. Berarti 1 sama dengan basis. Nah, kita lihat 2 ini basis atau bukan. 21 tidak bergerak, 23 tidak bergerak. Tapi kalau kita balik misalkan 12 kan ini kan bergerak. Nah, ternyata bukan. Kemudian 23 enggak bergerak, hanya 1 bergerak. Berarti 2 bukan basis. Jadi syaratnya basis itu adalah bergerak semua dan dibalik tidak bergerak semua. 2 bukan ya, 3 kita buktikan. 3 ini yang di prop merah dengan 1 tidak bergerak. Kalau dibalik itemnya, prop item di 3 harusnya bergerak semua. Kita lihat 31 bergerak. Nah, 32 tidak bergerak. Nah, berarti yang bergerak salah 1 kan? Nah, berarti 3 bukan basis. Berarti valid ya, 1 basis. Nah, sekarang menentukan mana kolektor, mana emitor. Berarti kolektor dan emitor antara kaki 2 dan kaki 3. Nah, tinggal kita ukur tahanannya kira-kira tinggian yang mana gitu ya. Nah, ini kita set. Yang kolektor adalah yang lebih besar. Pertama kita ukur yang tengah. Yang tengah berapa, nanti kita cek ya. Berarti di mana itu? 100 pas. Jadi tengah berarti 1 dan 2 ini sekitar 100 ohm ya. Kemudian yang kiri atau 3 ini hampir sama ya, memang selisihnya kecil sekali. Nanti kita tingkatkan 1, 3 hampir sama, kita tingkatkan skalanya. Skala 1 kilo. 1, 2 berapa? Ini di angka di sini ya. Angka berada, kita tandai aja lah. 1, 3. Nah, lebih kecil di sini ya. Oke, kita lihat skalanya sekitar 140 130 ya. Tadi yang 1, 2 sekitar 130-an di skala tadi. 1, 3 ini lebih besar 140-an. 1, 3 130-an. Nah, berarti yang kaki 2 ini lebih besar resistansinya. 2 adalah kolektor.
3 emitor ya. Jadi ketahuan nih, jadi ini adalah satu basis, kedua kolektor, ketiga emitor. Nah, sekarang jenisnya tadi yang bergerak semua yang di kaki mana itu? Ini kan, ini bergerak semua tadi yang di kaki yang merah, nomor 1 merah. Jadi merahnya di nomor 1 bergerak semua. Kalau probe merah di kaki basis bergerak semua, berarti dia adalah jenisnya adalah transistor PNP ya. Jadi transistor ini ketahuan jenisnya PNP. Kalau yang bergerak semua tadi di probe yang hitam berarti NPN. Tadi kan ini merah ini 1. Nah, nanti silakan dibuktikan di datasheetnya ya. Ini transistornya tipenya berapa ini? TIP31 atau TIP mata saja kurang, TIP42C ya. Tadi saya agak lupa. TIP42C. Silakan dibuktikan di datasheet ya. Dan saya ingat ini PNP ini pastinya. Nanti Pak PNP kakinya seperti ini. Nah, itu tadi pengukuran dengan kebetulan tadi ya, kebetulan transistornya agak besar. Jadi tadi ketahuan selisihnya, resistansinya kaki nomor 2 lebih besar dikit ya. Berarti kaki nomor 2 adalah kolektor. Ada kalanya transistor yang kecil-kecil itu nggak ketahuan bedanya ya, karena memang sangat kecil sekali. Solusinya 2, kita harus ukur pakai multimeter analog. Multimeter digital misalnya. Digital nanti akan ketahuan selisihnya itu. Meskipun kecil akan ketahuan selisihnya dengan digital ya. Jadi kalau digital kebalikannya, karena resistansinya kolektor lebih besar, maka nilai di sini, nilai yang menunjukkan volt atau arusnya ya, voltnya itu lebih kecil. Jadi yang nilai lebih kecil yang digital inilah kolektor gitu. Nah, yang repotnya mungkin ada kalanya kita tidak sedia ya di rumah, nggak sedia multimeter analog. Kita bisa pakai rumus urutan ya. Meskipun ini kurang begitu akurat ya, karena ada beberapa transistor yang tidak mengikuti rumusan ini. Tapi secara umum rumusannya adalah rumusan itu ya, B, C, E, kemudian C, E, gini, E, C, B, C, E. Kalau ketemu misalkan, tadi ketemu di sini basis ya, basis, berarti berikutnya adalah kolektor emitor. Kalau ketemu nanti di kaki sini adalah emitor, berarti berikutnya adalah yang tengah kolektor, yang paling pinggir basis. Nah, demikian juga misalkan kita ukur, ternyata kaki nomor 1 adalah emitor, maka yang tengah kolektor, yang paling kiri basis. Jadi urutan inilah. Sarum seperti ini, kita pakai patokan ini ya. Tapi untuk pastinya harus kita tes pakai multimeter digital ya. Itulah kelemahannya kalau kita pakai multimeter yang analog ya. Tapi pengalaman saya dengan kita sudah bisa menentukan basisnya aja. Urutan-urutan ini biasanya mengikuti pola ini. Pola secara umum. Ini yang transistor model datar gampang. Ya repot transistor model melingkar ya. Melingkar atau model yang jengkol yang seperti kemarin itu. Itu tidak mengikuti urutan ini. Itu biasanya dikasih tanda. Yang tanda titik lingkaran itu kolektor gitu. Kemudian kalau yang model jengkol gitu, badannya adalah kolektor gitu. Setelah kita tahu bagaimana mengukurnya, kita akan gampang mengaplikasikan dalam fungsi transistor sebagai penguat atau amplifier. Nah, berikutnya nanti akan saya sajikan secara bertahap bagaimana penggunaan transistor ini sebagai amplifier. Mulai amplifier yang sederhana dengan amplifier 1 transistor, kemudian 2 transistor, sampai amplifier yang kompleks. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.